Pernah nggak sih kamu dengar orang Batak ngomong horas, ito, tulang, atau bahas soal sinamot? Terus kamu cuma senyum-senyum doang karena nggak ngerti artinya. Nah tenang, kamu nggak sendirian. Budaya Batak itu memang kaya banget. Bukan cuma soal marga dan pesta adat yang meriah, tapi juga punya istilah-istilah yang maknanya mendalam. Bahkan, satu kata saja bisa punya arti sosial, adat, keluarga, sampai doa. Nah, jadi video kali ini kita akan bahas istilah Batak yang sering banget muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari paling terkenal dulu ya, yaitu horas. Buat banyak orang, horas sering dianggap cuma sapaan, kayak halo atau hai, padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu. Dalam budaya Batak, horas itu seperti doa. Saat seseorang mengucapkan horas, dia bukan cuma menyapa, tapi juga mendoakan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan yang baik. Makanya, di acara adat Batak, kata horas sering diteriakin dengan semangat. Bukan karena sekedar rame-rame, tapi karena itu membawa energi positif dan rasa persaudaraan. Uniknya lagi, orang Batak yang bertemu dimanapun, bahkan di perantauan, bisa langsung merasa dekat hanya karena satu kata ini. Istilah yang kedua adalah marga. Nah, kalau teman-teman dekat dengan orang Batak, pasti cepat atau lambat, teman-teman pasti ditanya, margamu apa? Buat orang luar, ini mungkin terdengar seperti pertanyaan biasa. Tapi dalam budaya Batak, marga itu penting banget loh. Marga bukan hanya nama belakang, tapi identitas, garis keturunan, dan penanda hubungan sosial. Dari marga, orang Batak bisa tahu seseorang berasal dari garis keluarga mana, apakah masih dalam satu keturunan, atau bagaimana posisi adatnya. Bahkan, marga juga bisa menentukan apakah dua orang boleh menikah atau tidak. Jadi, kalau orang Batak tanya marga, itu bukan kepo kosong, tapi cara mereka mencari hubungan kekeluargaan. Lalu ada tarumbu. Kalau marga adalah nama besar keluarga, maka tarumbu bisa dibilang seperti peta keluarga. Tarumbu adalah silsilah atau garis keturunan yang menjelaskan posisi seseorang dalam keluarga besar. Di budaya Batak, mengetahui tarumbu itu penting, karena dari situ, seseorang bisa tahu siapa leluhurnya, dari cabang mana dia berasal, dan bagaimana hubungannya dengan orang lain. Yang keren, banyak keluarga Batak masih bisa menyebutkan garis keturunan mereka sampai beberapa generasi ke atas. Ini menunjukkan bahwa orang Batak sangat kuat dalam menjaga ingatan keluarga, jadi bukan cuma tahu nama kakek nenek, bisa jauh lebih panjang lagi. Nah, istilah berikutnya adalah dalihan natolu. Kalau kamu ingin memahami adat Batak, ini wajib banget kamu tahu. Dalihan natolu secara harfiah berarti tungku berkaki 3. Kalau satu kaki tungku hilang, tungku itu nggak akan bisa seimbang. Nah, dalam adat Batak, 3 unsur itu adalah hula-hula, dongan tubuh, dan boru. Ketiganya punya peran masing-masing dalam acara adat maupun kehidupan sosial. Ada yang dihormati, ada yang mendukung, dan ada yang melayani. Tapi semuanya sama-sama penting. Jadi kalau kamu datang ke pesta adat Batak dan melihat banyak kelompok dengan tugas berbeda-beda, itu bukan ribet tanpa alasan. Itu adalah sistem adat yang sudah tersusun rapi. Sebelum lanjut, coba bayangin deh, kamu datang ke pesta adat Batak pertama kali. Musiknya kencang, orangnya ramai, ada ulos, ada makanan, ada yang bicara adat panjang banget, lalu tiba-tiba semua orang tahu harus berdiri di posisi mana. Buat orang luar, mungkin kelihatannya membingungkan. Tapi, buat orang Batak, itu seperti sistem yang sudah hidup dari generasi ke generasi. Sekarang kita masuk ke hula-hula. Dalam adat Batak adalah pihak keluarga dari perempuan atau pihak pemberi istri. Posisi hula-hula ini sangat dihormati. Bahkan ada ungkapan bahwa hula-hula adalah sumber berkat. Karena itu, dalam acara Batak, hula-hula biasanya diperlakukan dengan sangat baik. Diberi tempat khusus, didengarkan, dan dihormati. Kalau kamu menikah dengan orang Batak,
memahami posisi hula-hula ini sangat penting banget. Salah bersikap kepada hula-hula bisa dianggap kurang sopan secara adat. Jadi, ini bukan sekedar istilah keluarga ya, tapi bagian dari tata krama budaya. Selanjutnya, ada dongan tubuh. Dongan tubuh berarti saudara satu marga atau satu garis keturunan. Menariknya, meskipun dua orang mungkin baru pertama kali bertemu, kalau mereka satu marga atau masih satu garis keturunan, mereka bisa dianggap seperti saudara. Dalam acara adat, dongan tubuh biasanya punya peran penting sebagai pendukung, pemberi masukan, dan penjaga nama baik marga. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam budaya Batak, keluarga itu luas banget. Bukan cuma ayah, ibu, kakak, adik, tapi bisa sampai satu kelompok marga besar. Lalu ada boru. Secara sederhana, boru bisa berarti anak perempuan. Tapi dalam konteks adat, boru adalah pihak keluarga yang punya peran membantu jalannya acara adat. Biasanya, boru terlibat dalam banyak hal, mulai dari persiapan, pelayanan tamu, sampai kebutuhan teknis acara. Dari luar, mungkin terlihat seperti pihak yang paling sibuk. Tapi jangan salah ya, posisi boru tetap dihormati karena tanpa boru, acara adat bisa berantakan. Jadi, dalam adat Batak, setiap posisi punya kehormatan masing-masing. Nggak ada yang benar-benar kecil, karena semuanya saling melengkapi. Sekarang kita bahas istilah yang sering banget jadi bahan obrolan, yaitu sinamot. Banyak orang luar salah paham dan mengira sinamot itu seperti harga perempuan. Padahal maknanya tidak sesederhana itu. Sinamot adalah bagian dari proses adat pernikahan Batak berupa kesepakatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Ini bukan jual beli manusia, tapi bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan kesiapan keluarga laki-laki untuk masuk ke dalam hubungan adat dengan keluarga perempuan. Memang sih, nilai sinamot bisa berbeda-beda, tergantung kesepakatan keluarga, latar belakang, pendidikan, dan konteks adat. Karena itu, sinamot sering jadi topik sensitif, tapi juga menarik untuk kita bahas. Nah, masih nyambung dengan sinamot, ada istilah marhata sinamot. Ini adalah proses pembicaraan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tentang sinamot serta hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan adat. Jadi, bukan cuma ngomongin angka atau uang aja ya. Di dalam marhata sinamot, keluarga juga membahas tata cara, tanggung jawab masing-masing pihak, dan bentuk penghormatan adat. Buat orang luar, proses ini mungkin terlihat panjang dan penuh aturan. Tapi dalam budaya Batak, ini adalah cara memastikan bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tapi juga dua keluarga besar. Lanjut ke martumpol. Martumpol sering dikenal sebagai pertunangan dalam tradisi Batak Kristen. Biasanya dilakukan di gereja sebagai bentuk janji awal sebelum pemberkatan pernikahan. Martumpol bukan cuma acara formal untuk foto-foto atau seremonial aja. Ini adalah momen ketika pasangan dan keluarga menunjukkan keseriusan mereka menuju pernikahan. Dalam budaya Batak, pernikahan memang bukan urusan dua orang aja. Keluarga besar ikut terlibat karena setelah menikah, hubungan adat juga ikut terbentuk. Jadi, martumpol adalah salah satu tahap penting sebelum pesta adat dilaksanakan. Kalau di bagian pernikahan Batak, salah satu momen yang paling sering dibikin orang terharu adalah mangulosi. Mangulosi adalah proses pemberian ulos kepada seseorang dalam acara adat. Tapi ini bukan sekedar menyampirkan kain. Ulos melambangkan doa, restu, kasih sayang, dan perlindungan. Biasanya, orang yang lebih tua atau pihak tertentu dalam adat memberikan ulos kepada pengantin, anak, atau keluarga yang sedang menjalankan acara penting. Momen ini sering terasa emosional karena di situ kasih sayang keluarga dinyatakan lewat simbol budaya. Jadi, kalau kamu melihat orang diberi ulos dalam acara Batak, itu bukan hiasan biasa, itu penuh makna. Istilah berikutnya adalah ulaon adat.
Ulawan adat berarti acara adat. Bentuknya bisa macam-macam ya, mulai dari pernikahan, kematian, syukuran, hingga acara keluarga besar. Dalam ulawan adat, semua orang punya posisi dan tugas. Ada hula-hula, boru, dongan tubuh, parhata, dan unsur lainnya. Karena itu, acara adat Batak sering terlihat panjang dan kompleks. Tapi justru disitulah nilai budayanya. Ulawan adat bukan cuma acara kumpul-kumpul, tapi cara masyarakat Batak menjaga hubungan keluarga, menghormati leluhur, dan mempertahankan identitas. Dalam ulawan adat, biasanya ada sosok yang sangat penting, yaitu parhata. Parhata adalah juru bicara adat. Tugasnya menyampaikan kata-kata adat, mengatur komunikasi antara keluarga, dan memastikan acara berjalan sesuai tata adat. Menjadi parhata itu nggak gampang. Ia harus paham bahasa adat, struktur keluarga, posisi sosial, dan cara bicara yang sopan. Kalau salah bicara, bisa menimbulkan salah paham, makanya parhata biasanya dihormati karena punya kemampuan bicara dan pengetahuan adat yang tinggi. Bisa dibilang, parhata adalah MC adat ya, tapi levelnya jauh lebih dalam. Ada juga istilah Raja Parhata. Ini bukan raja dalam arti penguasa kerajaan ya, tapi tokoh adat yang sangat ahli dalam berbicara adat. Raja Parhata biasanya tampil dalam acara besar seperti pernikahan atau acara kematian adat. Dia mampu menyampaikan pesan adat dengan bahasa yang indah, penuh makna, dan sesuai aturan. Dalam budaya Batak, kemampuan berbicara bukan hal sepele. Kata-kata bisa menjadi penghormatan, doa, nasihat, bahkan penyelesaian masalah. Jadi, Raja Parhata bukan hanya pintar ngomong, tapi juga paham nilai, posisi, dan rasa dalam adat. Sekarang kita masuk ke istilah yang terdengar cukup unik nih, yaitu Mangalahat Horbo. Mangalahat Horbo adalah tradisi penyembelihan kerbau dalam acara adat tertentu. Dalam budaya Batak, kerbau punya nilai simbolis yang tinggi. Kerbau bisa melambangkan kehormatan, kekuatan, dan besarnya sebuah acara adat. Tidak semua acara menggunakan horbo karena persiapannya besar dan biayanya juga tidak kecil. Buat orang luar, ini mungkin terlihat seperti pesta besar. Tapi dalam acara adat Batak, Mangalahat Horbo adalah simbol kesungguhan keluarga dalam menjalankan adat dan memberi penghormatan. Lalu, ada tradisi yang sering bikin orang luar penasaran, bahkan kadang merinding saat pertama kali mendengarnya, yaitu Mangongkal Holi. Mangongkal Holi adalah tradisi menggali kembali tulang belulang leluhur untuk dipindahkan ke tempat yang lebih terhormat. Biasanya ke tugu keluarga. Buat orang luar, ini mungkin terdengar menyeramkan. Tapi, bagi masyarakat Batak, tradisi ini adalah bentuk penghormatan kepada leluhur. Ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga tidak selesai hanya karena seseorang sudah meninggal. Mangongkal Holi juga menjadi momen berkumpulnya keluarga besar, mengingat asal-usul, dan memperkuat ikatan keturunan. Berkaitan dengan itu, ada istilah tugu. Dalam budaya Batak, tugu adalah bangunan makam keluarga atau tempat penghormatan leluhur. Banyak keluarga Batak membangun tugu sebagai simbol identitas, sejarah, dan penghormatan kepada nenek moyang. Tugu biasanya dibangun oleh keturunan dari satu garis keluarga. Semakin besar keterlibatan keluarga besar, biasanya semakin kuat juga makna sosialnya. Jadi, tugu bukan sekedar bangunan batu atau makam keluarga. Ia adalah simbol bahwa keluarga itu punya asal-usul, punya sejarah, dan punya ikatan yang masih dijaga sampai sekarang. Selanjutnya, ada partuturan. Ini adalah sistem sapaan kekerabatan dalam budaya Batak. Contohnya seperti amang, inang, tulang, nantulang, ito, lae, eda, dan masih banyak lagi. Dalam budaya Batak, orang tidak sembarang memanggil orang lain. Sapaan menunjukkan hubungan adat, posisi keluarga, dan rasa hormat.
Misalnya, tulang adalah saudara laki-laki dari ibu dan posisinya penting dalam adat. Jadi, kalau orang Batak sibuk mencari tahu harus memanggil seseorang dengan sapaan apa, itu bukan karena ribet, itu karena sapaan punya makna sosial yang sangat kuat. Istilah terakhir di bagian ini adalah itu. Itu adalah sapaan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan semarga atau hubungan tertentu dalam kekerabatan Batak. Kata ini sering banget muncul dalam percakapan sehari-hari. Itu menunjukkan kedekatan tapi juga batas adat. Dalam banyak konteks, orang yang dipanggil itu tidak dipandang sebagai pasangan karena dianggap seperti saudara. Jadi, satu kata sederhana ini punya fungsi penting dalam menjaga hubungan sosial. Disinilah uniknya budaya Batak, bahkan cara memanggil orang saja sudah punya aturan dan juga makna. Kalau menurut teman-teman, istilah Batak mana yang paling sering kamu dengar, tapi baru sekarang paham artinya? Tulis di kolom komentar ya. Karena kita bisa makin kenal dengan kekayaan budaya Batak yang luar biasa. Mungkin informasinya sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.